Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada para dosen, mahasiswa, dan mahasiswi UNTAR yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang laporan seminar kewarganegaraan dengan tema memahami Kepres nomor 2 tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Perkenalkan, nama saya Renaldi dengan NIM 535200036. Dan bersama dua rekan saya yaitu Joshua dan James. Lalu untuk info pelaksanaan seminar ini diadakan pada hari Senin 7 Maret 2022 dengan beberapa narasumber yaitu Dr. Andes Bahtiar, Dirjen Politik dan Kemendagri. Yang kedua ada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Yang ketiga ada Dr. Sri Margana MPhil, sejarawan UGM. Yang keempat ada Julianto Ibrahim MHUM, sejarawan UGM. Dan yang terakhir ada Dian Lakshmi Pratiwi SSMA, Kadis Kebudayaan Provinsi DI Yogyakarta. Oke, untuk materi kedepannya kami akan meng-share 4 poin, yaitu ada yang pertama kita akan membahas latar belakang, lalu kedua kita masuk ke dalam pembahasan, lalu di sesi ketiga kita ada tujuan dan manfaatnya apa aja, lalu yang terakhir ada bukti, sertifikat, dan foto kehadiran kami pada saat webinar 7 Maret 2022 lalu. Sesi pertama dibawakan oleh Dian Lakshmi, yaitu menjelaskan progres pengusulan Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Bisa dilihat di foto atau gambar sebelah kanan ini, yaitu beliau, Dian Lakshmi. Lalu selanjutnya di sesi kedua dan ketiga dibawa oleh S. Margana Julianto Ibrahim yang menjelaskan tentang sejarah Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya yang bernama James. Terima kasih. Nah, ya, terima kasih rekan Renaldi. Sekarang kita akan memulai dengan latar belakang. Jadi, apa sih pencetus Kepres nomor 2 tahun 2022 tersebut? Nah, jadi pencetusnya itu ada di serangan umum 1 Maret yang tahun 1949. Nah, ini menjadi pencetus Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Tapi apa sih kedaulatan itu? Kedaulatan itu diambil dari segala daya dan upaya para tokoh bangsa kita yang terjadi dalam berbagai peristiwa besar. Peristiwa ini serangkaiannya bisa berupa kedatangan sekutu, ada pembinaan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta, ada perundingan Linggarjati, ada agresi militer Belanda 1, perjanjian Renville, agresi militer Belanda 2, pengasingan Presiden Soekarno dan teman-temannya, sampai pada serangan 1 Maret 1949. Lalu dilanjutkan lagi oleh perundingan Romroyen dan dikembalikannya pemerintahan RI dari Bukit Tinggi. Nah, setelah itu ada perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag dan pengakuan kedaulatan, serta dibubarnya RIS atau Republik Indonesia Serikat dan kembalinya NKRI sebagai sekarang. Siapa aja sih tokoh-tokoh yang berperan pada penegakan kedaulatan atau serangan umum 1 Maret ini? Salah satunya adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, mengapa beliau ini memiliki peran yang sangat penting atau peran yang sentral? Beliau itu dulu adalah seorang Menteri Pertahanan atau Menteri Keamanan Negara di
zaman Soekarno dan juga merupakan salah satu raja yang memegang pangkat Letnan Jenderal Belanda tituler. Nah, beliau ini yang mengusulkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta pada saat itu. Beliau ini juga merupakan salah satu dari menteri-menteri yang tidak diasingkan pada waktu agresi militer Belanda kedua. Nah, selanjutnya siapa sih tokoh-tokohnya? Ada juga Mr. Sudarisman. Pada tanggal 21 Februari itu, Mr. Sudarisman dipanggil oleh Sultan Hamengkubuwono IX untuk membantu membicarakan serangan umum di Kepatihan. Nah, tapi pada tanggal 22 Februari, Belanda menyerang Kepatihan, yang membuat dibuatnya serangan 28 Februari, yang menjadi 1 Maret tersebut. Ada juga Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ini sebagai salah satu tokoh utama atau panglima atau jenderalnya lah pada waktu itu, yang memberikan wewenang dan mengarahkan serangan umum 1 Maret. Ada juga Kolonel Bambang Sugeng. Dan ini berasal dari Komandan Divisi 3 yang ikut membantu menstrategikan atau mengkonsepkan serangan umum 1 Maret. Dan beliau juga yang menandatangani perintah siasat dan mencegat Belanda dari barat ke utara. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Joshua. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian dimanapun kalian semua berada. Pada hari ini, saya Joshua Adi Pratama dengan NIM 535-2028 akan melanjutkan presentasi dari anggota kelompok saya. Dan bisa dilihat di slide berikut ini, merupakan foto dari sosok pahlawan yang berada di serangan umum pada tanggal 1 Maret. Beliau merupakan Kolonel Gatot Subroto dan beliau menempati posisi sebagai Komandan Divisi 2. Beliau berperan penting dalam mencegah tentara-tentara Belanda yang ada di wilayah Solo dalam memasuki kawasan Yogyakarta. Selanjutnya, berikut merupakan daftar-daftar yang kelompok kami telah kumpulkan, yaitu merupakan daftar tujuan dan manfaat yang bisa kita dapatkan dalam mengikuti kegiatan webinar kewarganegaraan. Di antaranya, yang pertama, kita bisa meningkatkan semangat jiwa dan rasa nasionalis. Yang kedua, kita bisa lebih lagi menghargai jasa para pahlawan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, kita bisa bersatu kembali di dalam kedaulatan. Yang keempat, kita bisa memperingati Hari Kedaulatan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, berikut ini merupakan referensi-referensi yang kelompok kami telah ambil dalam mengerjakan laporan webinar kewarganegaraan. Berikut merupakan referensi, yaitu di antaranya ada gambar, artikel, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini merupakan sertifikat-sertifikat yang anggota kelompok kami telah dapatkan dalam mengikuti kegiatan webinar kewarganegaraan ini. Dan kita sudah sampai di penghujung. Kelompok kami akan memberikan kesimpulan, yaitu mengikuti kegiatan webinar ini tidak ada salahnya, karena kita bisa menambah ilmu baru yang belum tentu kita bisa dapatkan di dalam kegiatan perkuliahan biasanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.